saudara-saudara yang hadir dalam pengajian malam ini. Oleh karena yang telah memajukan pertanyaan-pertanyaan ternyata tidak hadir, maka pertanyaan-pertanyaan saya tunda ke minggu depan, insya Allah. Kemudian untuk sekedar mengisi pengajian malam ini, maka saya ingin mencoba menerangkan tentang iman, hubungannya dengan amal, yaitu yang saya maksud bahwa ideal sekali apabila orang yang telah merasa atau yang telah mengaku beriman, kecuali hatinya dalam arti percaya, iman, beragama, juga perbuatannya, artinya amal. Amalnya pun atau perbuatannya juga agama. Artinya konsekuensinya iman, dia beramal, berbuat sesuai dengan ajaran agama. Jadi ideal sekali apabila antara hati, pengakuan atau ikrar dengan lesan, dengan mulut, dan perbuatan ini apabila sesuai, sangat ideal sekali. Cuma sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau hatinya iman, tetapi dia belum melakukan? Artinya perbuatannya belum mencerminkan dia sebagai orang yang beriman. Inilah yang memang justru masalah inilah yang telah mendapat perhatian dari ulama-ulama, sehingga timbullah beberapa pendapat. Pertama, yang namanya iman itu apa? Satu berpendapat, yang bernama iman itu mujarradul aqli, suatu kepercayaan di dalam hati. Ya hanya itu. Jadi orang itu apabila hatinya sudah percaya, kalau menurut Islam, percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Percaya bahwa Muhammad itu seorang nabi dan seorang rasul, seorang utusan. Nah, ini yang kita kenal dengan nama syahadat dua. Syahadat penyaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Dan syahadat atau kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ini syahadat. Jadi orang kalau sudah percaya, menerima dan tunduk terhadap kepercayaan ini dengan hati saja, itu sudah iman. Tetapi ada pendapat tidak cukup. Untuk yang namanya beriman, dia harus menyatakan pengakuannya itu dengan mulut, dengan lisan. Artinya dia harus bersyahadat, harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini harus diucapkan. Harus merupakan ikrar. Ini ada yang mengatakan baru orang itu disebut beriman. Ada lagi pendapat yang ketiga. Tidak cukup hanya dengan hati. Tidak cukup hanya dengan pengakuan dan ikrar, pernyataan dengan lisan, tapi harus dinyatakan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi, menurut pendapat yang ketiga ini, yang namanya iman adalah merupakan satu rangkaian antara hati, mulut, dan perbuatan. Ini merupakan satu paket, merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, tentang persoalan iman ini boleh saya simpulkan menjadi 3. 1, golongan Islam yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa yang namanya iman ialah at-tasdiq wal qabul wal iz'an lima ulima bil-darurati annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaitsu ta'lamuhu al-'ammatu min ghairi iftiqarin ila nazarin wastidlal. Ini rumusnya saya baca. Yaitu yang namanya iman, at-tasdiq, percaya, membenarkan, wal qabul, dan menerima, wal iz'an, dan tunduk, lima ulima bid-darurah, terhadap sesuatu yang diketahui secara gamblang, annahu min din Muhammad, bahwa sesuatu itu dari atau termasuk ajaran agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gamblang min haitsu ta'lamul 'ammah, yang kira-kira orang umum bisa mengerti, min ghairi iftiqarin ila nazar, tanpa membutuhkan pemikiran, penelitian, wastidlal, dan tanpa membutuhkan dalil. Artinya bahwa itu termasuk sesuatu yang diketahui dengan mudah oleh semua orang. Contohnya, kal wahdaniyah, seperti tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan hanya satu. Ini sesuatu yang mudah dicernakan dan diketahui oleh semua orang, baik profesor maupun tukang rumput. Wa nubuwah, tentang adanya nabi, tentang kenabian. Wal ba'd, tentang bahwa besok orang itu sesudah mati, sudah hancur tulang belulangnya, akan dibangkitkan lagi dari alam kubur untuk dibalas perbuatannya, wal jaza, balasan. Kalau baik dibalas baik, buruk siksa. Ini contoh hal-hal yang merupakan ajaran agama. Nah, kalau kita ini sudah percaya bahwa itu betul-betul ajaran agama,
agama dan kita menerima dan kita tunduk atas kebenaran ajaran itu namanya iman. Iman dengan hati. Wa wujubis shalah dan umpamanya sebagai contoh lagi wajibnya sembahyang. Bahwa sembahyang 5 waktu itu wajib. Ini sesuatu yang sudah diketahui oleh umum, oleh awam. Artinya wajibnya salat. Bahwa orang Islam itu wajib salat. Titik. Buat zakat juga wajib zakat buat yang mampu. Wa hurmatil khamri, haramnya arak, homer yang membuat orang mabuk, atau hurmatil zina, haramnya zina. Ya secara singkat saja. Nah, mempercayai hal-hal yang begini inilah yang namanya iman. Jadi iman itu menurut ini bukan hanya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja, tetapi juga percaya kepada sesuatu yang termasuk ajaran agama ya, yang gamblang. Jadi kalau saya percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak percaya bahwa sembahyang 5 waktu itu wajib, saya belum iman. Saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak percaya bahwa Quran itu firman Allah, belum iman. Jadi iman ialah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan terhadap perintah-perintahnya. Perintah keduanya ini yang gamblang. Yang gamblang. Oh, yang gamblang. Loh iya, yang gamblang dia mudah diketahui umum. Kalau yang membutuhkan penyelidikan, yang membutuhkan pemikiran, nah itu hanya khusus buat mereka yang ngerti aja itu. Umpamanya apa? Tentang batalnya wudhu. Kalau begini batal, kalau begitu tidak batal. Ini tidak mudah ini, tidak gampang. Mama saya tidak mengerti dan tidak percaya bahwa begitu itu membatalkan wudhu. Saya nggak apa-apa, saya masuk iman aja saya ini. Ini masalah-masalah yang dimaksud. Inilah aliran yang disebut aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Nah, ini yang digolongkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini satu. Yang kedua, iman ialah aqdu bil qalbi wa syahadatu bil lisan. Ini pendapat yang kedua. Percaya dengan hati dan penyaksian dengan mulut. Dinyatakan dengan mulut. Tidak cukup percaya, tidak dinyatakan tapi dinyatakan. Jadi yang dimaksud syahadat ya ikrar, pengakuan dan pernyataan. Jadi gampangnya orang ini harus menyatakan apakah dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia itu bersoal, bahwa dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Inilah sebabnya maka untuk mengesahkan suatu perkawinan menurut Islam biasanya kalau kemanten disuruh membaca syahadat dulu. Ini banyak kita lihat di Indonesia. Jadi sebelum akad orang itu suruh baca syahadat. Supaya apa? Supaya keislamannya dan keimanannya itu dinyatakan dengan lisan, dengan mulut, bahkan ikrar. Ikrar atau pernyataan dengan lisan ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan al-iqraru ruknun, merupakan rukun
kalau pernyataan itu tidak ada, hanya hatinya saja percaya, belum iman. Ini pendapat yang kedua. Tadi itu pendapat yang pertama dengan hati saja. Iya toh? Nah, pendapat yang kedua tidak cukup. Kecuali dengan hati harus dinyatakan dengan lisan. Ini pendapat dari golongan yang tidak termasuk golongan yang pertama. Sedang golongan yang pertama mengatakan memang bahwa menyatakan pernyataan itu wajib. Tapi umpama orang itu tidak menyatakan, ya, dia cuma dosa, tapi tidak sampai dia itu keluar dari iman. Umpamanya saya pemeluk Islam, saya penuh, cuma karena prestis umpamanya, ya, atau karena saya berbuat begini, menurut pendapat yang pertama, saya tetap iman. Saya ini termasuk iman, termasuk Islam. Tetapi menurut yang kedua, tidak termasuk iman. Karena pernyataan dengan lisan itu menurut pendapat yang kedua, itu harus dilengkapi dengan pernyataan iman sebagai rukun. Rukun itu bapaknya sembahyang. Sahnya sembahyang ini harus baca Fatihah. Nah itu rukun. Artinya rukun itu sesuatu yang termasuk di dalam tubuhnya. Jadi definisinya yang namanya rukun, sesuatu yang menjadi salah satu bagian dari perbuatan atau tubuh. Gitu. Tapi kalau sesuatu itu tidak termasuk di dalam tubuh, tapi di luar, itu namanya syarat. Umpamanya, orang kalau mau sembahyang harus wudhu. Wudhu ini karena tidak termasuk salat, dia dinamakan syarat, bukan rukun. Sembahyang itu umpamanya harus berdiri, harus ruku, harus sujud. Nah, itu rukun. Karena termasuk di dalam tubuhnya sembahyang. Tapi kalau orang itu harus menutup aurat, kalau sembahyang harus menutup aurat. Aurat itu kalau orang mati antara lutut dan antara pusat. Menutup aurat itu namanya syarat, bukan rukun. Sesuatu yang harus dilengkapi sebelum sembahyang. Seperti mamanya orang haji, itu harus punya uang melakukan haji. Nah, ini syarat itu. Nah, menurut pendapat yang kedua tadi, bahwa pernyataan dengan mulut itu termasuk rukun. Berarti kalau orang itu tidak menyatakan Islamnya atau imannya itu dengan mulut, belum Islamnya. Kita hukumi kafir dia. Ini menurut pendapat yang kedua. Tetapi menurut pendapat yang pertama, pernyataan itu hanya syarat. Apa bedanya? Bedanya begini. Apabila ada orang dia mengaku Islam hanya dengan hati, tetapi dia disuruh menyatakan keislamannya tidak mau, maka menurut pendapat yang pertama tadi, orang ini belum memenuhi syarat sebagai orang Islam. Dan artinya dia tetap diperlakukan seperti orang kafir. Apa artinya? Dia kawin dengan orang Islam tidak boleh. Sebab seorang wanita Islam itu hanya boleh dikawin dengan Islam. Jadi kalau dia tidak Islam artinya kafir, ya, tidak
Jadi untuk dia itu bisanya kawin harus lebih dulu apa? Mengucapkan syahadat, menyatakan keislamannya dengan mulut. Umpama orang ini mati, dia tidak boleh dikubur di tempat orang Islam. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat sebagai orang Islam. Apa syaratnya? Menyatakan dengan lisan, dengan mulut, ikrar. Tapi dia tetap iman buat di mata Allah. Sehingga dengan demikian, maka orang yang hatinya Islam, hatinya iman, tetapi tidak menyatakan dengan pengakuan lisan, orang ini namanya kafirun fid dunya wa mu'minun fil akhirah. Dia diperlakukan kafir di dunia, tapi dia itu termasuk orang mukmin di akhirat. Dia mukmin di sana tapi di sini kafir. Kenapa? Loh, bagaimana kita tahu? Dia tidak mau. Disuruh baca syahadat tak mau dia enggak. Sebenarnya hati kecilnya percaya dia pada Allah, pada hadis Nabi. Pokoknya ya Islam lah. Nah ini namanya kafir di dunia. Artinya diperlakukan seperti orang kafir. Tapi di sana, di akhirat, masuk mukmin, masuk iman. Apa bedanya? Nah, di sini bedanya. Menurut Al-Quran, orang yang kafir itu khalidina finnar, kekal selama-lamanya di neraka. Dia tidak bakal keluar dari neraka selama-lamanya. Khalidina finnar. Itu kalau orang itu di sana sudah dimasukkan klasifikasi kafir. Maka orang ini oleh Tuhan khalidina finnar, tetap selama-lamanya di neraka. Tetapi kalau dia itu termasuk iman, sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Akan keluar akhirnya dari neraka orang yang di dalam hatinya ada secuil iman. Misqalu dzarrah, seberat zarrah itu sesuatu yang kecil sekali. Kalau kiai kuno maknani zarrah itu sebutir. Tapi kalau sekarang bahasa Arab modern, zarrah itu atom. Kumbulah dzurriyyah atom. Jadi sekalipun hanya seberat atom yang tidak bisa dipecah lagi dari kecilnya, asal masih ada iman, sekalipun seberat itu, dia akhirnya akan keluar dari neraka. Artinya tidak selama-lamanya di dalam. Lalu bagaimana dia tidak menyatakan? Dia banyak melakukan dosa, dia melakukan pelanggaran, nah itu soal lain. Itu ada hukuman namanya itu. Menurut berapa besar kecilnya dosa, sebanyak atau selama itu dia dimasukkan ke neraka. Tapi akhirnya orang itu pasti keluar dari neraka untuk masuk ke surga. Inilah satu rahmat Tuhan yang besar. Bahwa asal orang itu beriman, betapapun besar dosanya, betapapun lamanya dia meringkuk di neraka, tapi pada akhirnya dia masuk surga. Ini sabda Nabi. Ini berlaku ini. Ini berlaku bagi orang tadi itu. Orang yang di dalam selama hidupnya dia tidak mau menyatakan syahadat. Tidak mau mengakui saya beriman, saya bersyahadat. Tidak mau. Tapi hatinya iman. Ini namanya dia iman di akhirat.
yang dengan iman di akhirat, dia termasuk sabda Nabi tadi, akhirnya dia akan keluar dari neraka. Itu loh. Entah sudah berapa tahun atau ratus tahun, itu tergantung dosanya. Gitu. Sebab dosa itu ada dua. Dosa karena tidak menjalankan tugas. Karena tidak menjalankan sesuatu yang diwajibkan agama, itu dosa. Dan sembahyang itu kan sudah diwajibkan. Saya percaya bahwa sembahyang itu wajib. Jadi kan tadi dikatakan iman itu kan mempercayai sesuatu yang itu termasuk ajaran agama yang mudah dimengerti oleh orang awam. Kan gitu kan? Atau yang kedua, dosa itu yaitu dalam bentuk melanggar larangan Tuhan. Itu dosa. Seperti zina, itu dilarang. Saya percaya bahwa itu dosa dilarang. Tapi saya karena apa ya? Karena terpaksa atau karena memang senang atau karena apa? Atau iseng atau apa? Pokoknya ngelakoni. Itu namanya. Nah, dosa kita itu ada hukumannya. Jadi yang kita dimasukkan neraka itu karena dosa tadi. Nah, berapa lamanya kamu meninggalkan sembahyang, gitu saja. Dan berapa kali kamu melakukan zina, gitu saja. Nah, selama itu kamu akan. Nanti akhirnya, sesudah selesai hukuman itu, kamu akan yakhruju. Dan akan keluar. Ini sabda Nabi tadi. Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minan iman. Akhirnya, kalau sudah di surga, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kesudahan orang ini hanya dua. Tidak ada alternatif lain. Atau selama-lamanya di neraka, atau selama-lamanya di surga. Hanya dua. Jadi, berarti orang ini sesudah menjalani hukuman di neraka, dia lalu masuk ke surga untuk selama-lamanya. Sedang orang syaratnya masalah iman atau tidak. Kalau dia tidak iman, selama-lamanya di neraka. Tidak bakal keluar. Inilah yang ditangisi, diratapi oleh setiap orang Islam. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, pada akhir hidupku, masuklah orang. Nah, orang yang mati dalam iman itu namanya husnul khatimah, kesudahan yang baik. Taruhlah kita ini orang yang brengsek, taruhlah kita ini orang berandalan, taruhlah kita ini bergelimang dosa. Ya? Tapi ketika kita menghembuskan nafasnya, bisa tutup usia, kita dimasukkan iman oleh Allah, kita masih termasuk husnul khatimah. Masih baik. Baik dalam arti dia sekalipun masuk neraka karena kesalahannya, dia toh akhirnya masuk surga. Ini husnul khatimah dalam bentuk yang pertama. Ada lagi husnul khatimah dalam bentuk yang kedua. Apa? Langsung ke surga. Tanpa melewati neraka. Karena dia memang tidak pernah melakukan dosa atau dosanya diampuni oleh Tuhan. Bisa. Ada orang itu. Dia melakukan dosa karena dia berbuat baik kepada orang. Ya kan? Dosanya diampuni oleh Tuhan. Seperti ada cerita. Nabi mendongeng. Ini ada dongeng. Ada orang yang kehausan di padang pasir. Dia menempuh perjalanan yang jauh. Tenggorokannya rasanya terbakar karena kehausan. Akhirnya dia menemukan sumur. Yang sumur itu untuk mencapai airnya itu tidak ada alat kecuali harus turun. Jadi akhirnya orang ini pun turun dengan susah payah. Sesudah minum, orang ini
naik lagi. Begitu dia sampai di permukaan, di atas sumur, datanglah seekor anjing. Yang anjing ini juga rupanya kehausan seperti dia. Dia sambil memandang, meminta belas kasihannya si orang ini. Ya, lidahnya apa itu namanya? Apa itu? Ya, melet-melet gitu ya. Dari orang ini jatuh. Anjing ini. Saya kira sabar dengan saya. Akhirnya dia tidak kuat. Saya harus menolong. Dia turun lagi dengan susah payah. Mana itu namanya kubur itu terompak pada pasir ada. Ya, nulah sepatu lah. Dengan sepatunya dia gigit dulu, dia naik lalu beri minum. Sesudah minum, anjing itu melihat dengan penuh rasa terima kasih pada orang. Katanya Nabi sudah tahu orang ini masuk surga karena menolong anjing. Jadi mungkin ya, orang yang melakukan dosa karena dia berbuat baik, ya bisa juga dia mendapat ampunan dari Allah, bisa. Jadi husnul khotimah itu ada dua. Husnul khotimah yang pertama, dia mati iman, mati Islam. Gitu. Cuma dia banyak melakukan dosa. Gitu. Yang kedua, husnul khotimah dalam arti dosanya diampuni oleh Tuhan, dia mati dalam apa itu? Dalam pangkuan pengampunan Tuhan. Nah, ini namanya husnul khotimah yang paling mahal ini, ya toh. Wah, ini yang diharap. Tapi ya kalau umpama ya, umpama kita disuruh milih, biarlah sudah yang pertama aja lah. Asal kita mati Islam, mati iman, perkara kita, ya sudah pantas saya memang selama ini suka menyakiti hati orang tua saya. Ibu saya pernah saya tempelek. Ibu saya tidak berani membalas saya karena dia sudah tua, dan saya masih gagah. Saya tidak puas kalau saya belum dihukum. Ada orang seperti itu. Saya merasa belum tenang hati saya kalau dosa saya belum dihukum. Sehingga orang yang menyadari mempunyai hati nurani yang baik, yang sehat, maka hukuman itu adalah merupakan rahmat. Merupakan pembebasan dari rasa dosa, rasa gelisah. Seperti orang melakukan kesalahan pada orang. Ya, pada ibu, bu, aku berdosa kepada, aku menipu kau. Aku pernah menyakiti. Balaslah sekarang anakku sebelum mati. Injaklah kepala, ludailah muka. Kalau diludai umpama, diludai. Wah, terima kasih Bu, terima kasih. Aku sekarang merasa lega, merasa bebas dari tanggungan dosa. Karena itu, katanya ulama yang sudah mendalam ya, sebenarnya Tuhan memasukkan orang-orang dosa ke dalam neraka, itu merupakan kasih sayang Tuhan, merupakan rahmat. Kenapa? Sebab orang itu setelah dihukum oleh Tuhan di neraka karena dosa, dia puas, dia lega. Terima kasih Tuhan. Memang hukumlah. Hukum memang saya ini orang yang kurang ajar. Saya orang tidak tahu aturan. Aku yang menentang engkau di dunia dulu. Aku yang paling nakal. Aku yang paling berat. Hukumlah. Dihukum betul oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi Tuhan itu tidak kejam. Dengan memasukkan orang berdosa ke dalam neraka, itu menurut secara psikologis, ya, itu merupakan pembebasan daripada tekanan batin. Jadi apa itu namanya? Perasaan dosa itu merupakan siksaan. Katakanlah orang itu, ini saya buat terus sedikit, dia bebas dari jeratan hukum, tidak ditangkap polisi, tidak dia di katakanlah
Dia dengan dosanya itu semakin kaya. Katakanlah, dia dengan dosanya itu menikmati hidup. Tapi percayakan bahwa hatinya tidak gelisah. Bahwa hatinya tenang. Seperti yang nampak di luar. Tidak. Orang yang pernah melakukan dosa, pasti dia dihantui dosanya. Selama hidupnya dia akan dibayangi oleh dosanya. Oleh karena itu, boleh kita lihat sebagai satu kenyataan bahwa orang yang melakukan dosa dia hidup di dalam kondisi yang tidak tenang. Dia gelisah, dia merasa dikejar-kejar oleh dosa. Ini secara psikologis. Memang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, hadis itu banyak. Wal ismu ma haka fi sadrik. Yang namanya dosa yaitu sesuatu yang gelisah di dalam hati. Dan kamu tidak ingin orang lain tahu perbuatan. Ini definisi dari Nabi. Yang dinamakan dosa ialah sesuatu yang gelisah, sesuatu yang yang goyang di dalam hatimu dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Nah, itu namanya dosa. Baiklah, ini saya melanjut. Sekarang kita teruskan uraian saya tadi. Jadi orang yang menurut pendapat yang kedua, kecuali iman itu dengan hati, juga harus dengan lisan, harus dinyatakan dengan pernyataan mulut. Nah, pernyataan mulut ini ada yang mengatakan rukun iman, ada yang mengatakan syarat iman. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, at-tasdiqu wal iqraru wal amalu bil arkan. Ini pendapat yang ketiga. Yang namanya iman ialah at-tasdiq, percaya dalam hati, wal iqrar, dan pernyataan, pengakuan ikrar dengan mulut, wal amalu bil arkan, dan melaksanakan, mengerjakan dengan anggota badan, dengan fisiknya, mengerjakan perintah-perintah agama. Jadi menurut ini, kalau ada orang mengaku Islam, dengan hatinya dia Islam, iman, betul-betul. Kemudian dengan mulutnya dia juga mengaku Islam, bersyahadat. Tapi dia tidak kalah. Tidak kosong. Umpamanya, tidak kelakoni ini. Malah dia berbuat zina. Menurut pendapat yang ketiga, kafir dia. Kafir. Menurut pendapat yang ketiga. Karena iman itu harus tiga. Harus lengkap. Merupakan satu paket. Ya hatinya, ya mulutnya, ya perbuatannya. Ini yang sekarang kita sering mendengar. Satunya apa? Satunya kata dengan perbuatan. Gitu? Itu memang ideal, saya katakan. Ideal sekali. Itu yang namanya Islam paripurna. Itu, gitu. Lengkap itu namanya. Ya, dong? Menurut pendapat yang ketiga, itu minimal. Menurut pendapat yang ketiga, pas enggak orang yang namanya Islam itu harus tiga sekaligus. Ya hatinya, ya mulutnya, ya perbuatannya. Kalau salah satu ini tidak, maka dia belum masuk golongan iman. Ini pendapat yang paling keras. Ini paling keras. Kalau ada orang Islam melakukan zina, kafir. Menurut pendapat yang ketiga ini dia. Keras sekali ini, hebat sekali ini. Ini yang kita kenal golongan Khawarij. Golongan
Khawarij itu tidak mengenal dosa. Dalam kamusnya golongan Khawarij atau Khariji, dosa itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Pokoknya dosa ya sudah. Dosa gitu aja. Dan kalau dosa kafir. Ini Khawarij. Ini yang ekstrim-ekstrim itu Khawarij. Kalau ada orang mengaku Islam, ini saya pernah menerangkan pada pemerintah. Kalau ada satu pemerintah mengaku Islam, menyatakan Islam, tapi dia tidak melaksanakan hukum Islam, kafir. Ini Khawarij. Khawarij. Jadi ini dalam ukuran kecil, perorangan, individu, maupun dalam arti kelompok. Jadi ini yang saya pernah terangkan. Perbedaannya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan Khawarij. Dan yang ketiga ini Khawarij. Itu kalau ada satu pemerintah yang tidak menjalankan syariat Islam, menurut kamusnya golongan Khawarij, itu termasuk pemerintah kafir. Kafir. Maksudnya apa? Ya diperangi. Orang yang rela membiarkan pemerintahnya begitu, kafir. Jadi sesuatu perbuatan yang kafir, kalau ada orang lain membiarkan dan mandasinya, dia menerima, membiarkan kafir, kafir. Jadi ar-ridha bil kufri, kufur. Ridha terhadap kekafiran, kufur. Sama dengan ridha bil ma'siyati, maksiat. Orang yang rela berlakunya suatu dosa, dia ikut dosa. Jadi menurut ajaran Islam, itu mar'a minkum munkaran wal yughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani. Fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhafu. Ini Nabi. Kalau kamu melihat satu pelanggaran terang-terangan di muka umum, maka harus kamu merubahnya, menghentikannya dengan tangan. Langsung tangan. Kalau kamu tidak mampu, maka dengan lidah, dengan lesan. Peringatan, nasihat, apa itu. Tapi kalau kamu dengan lesan tidak bisa, maka paling sedikit dengan hati. Harus protes. Tidak setuju. Kenapa ini harus gerundel? Ya, dan ini gerundel dengan hati, menolak dengan hati, ini termasuk iman yang paling lemah. Jadi kalau ada orang Islam terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, dia bersikap apatis, nggak boleh. Harus dia bersikap aktif. Mencoba berusaha merubahnya. Hentikan. Kalau tidak bisa dengan tangan, paling sedikit. Yang kedua dengan lesan. Biasa dengan apa? Resolusi. Apa aja ya. Atau dengan surat, apa-apa. Kalau yang kedua ini pun terhalang, ya, maka paling sedikit dengan harus kita tidak bisa saya benarkan. Kenapa ini kok terjadi? Kenapa? Jadi seorang Islam itu menurut Nabi harus sedikitnya dengan hati. Terus artinya kalau dia dengan hatinya, biasa rek, umum, sudah membudaya namanya. Lalu kamu apatis, dosa juga. Kamu dosa. Karena kamu menganggap itu bukan apa-apa. Biasa menurut gadis diculik, diperkosa. Ya, bukan berita. Ya, bukan. Ya, zaman saya izin dulu ya. Tidak ada perasaan marah. Tidak ada perasaan berontak dalam hatimu terhadap ini, demoralisasi ini. Kamu itu bukan orang yang berjiwa agama. Itu merupakan dosa. Ikut dosa itu. Ayo. Jadi seorang Islam tidak boleh bersikap apatis. Nah ini masalah ini. Jadi golongan Khawarij ini sangat keras. Dia menganggap
belum bernama iman kalau tiga ini belum dilengkapi, belum dipenuhi, yaitu dengan hati, dengan mulut, dan dengan perbuatan. Menurut Khawarij ini, tadi sudah saya singgung, dosa itu tidak ada besar, tidak ada kecil. Oleh karena itu, yang menurut istilah Islam, ada yang wajib, gitu. Perintah itu ada dua. Yang keras namanya wajib, yang lunak namanya sunnah. Gitu. Larangan juga ada yang berat, yang namanya haram. Gitu. Kalau yang tengah, yang kosong, yang tidak ada hukumnya, ini namanya mubah. Antara putih, netral, masih belum fakir, belum ada isi. Ini menurut Khawarij. Ini yang perlu kita tahu. Bagaimana strengthnya pendirian Khawarij. Apakah wajib, apakah sunat, sami mawon. Apakah haram atau makruh, sami mawon. Yes, menurut Khawarij, orang Islam yang tidak mengerjakan sholat sunat kafir. Berat kan? Ini betul-betul nggak punya pengikut di dalam ini memang. Parah sekali. Orangnya memang konsekuen betul dia. Sekali menyatakan Islam harus Islam, darahnya, kulitnya, semuanya. Jadi tidak ada istilah wajib tidak wajib itu sama. Juga tidak makruh sama. Katakanlah mau merokok makruh. Kita merokok kafir. Wah, ada. Betul ini, betul ini. Khawarij itu, oleh karena itu, golongan Khawarij ini termasuk kalau sembahyang itu khusyuk itu kan mas. Dan bersih. Tidak berani dia mengerjakan pelanggaran bagaimanapun remehnya. Karena buat dia tidak ada remeh, dan pokoknya dosa itu sama saja. Apa haram, apa makruh, apa wajib, apa sunat. Ini yang berat. Nah, di sini ada golongan yang disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah ini golongan yang maunya tengah-tengah. Maunya. Dia berpendapat bahwa orang Islam itu memang harus hatinya, harus lidahnya, ya harus perbuatannya. Cuma di sini dia mempunyai perbedaan kecil dengan Khawarij di dalam satu hal, yaitu dia membedakan. Kalau orang itu melakukan menurut Mu'tazilah, dosa itu dibagi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau orang itu melakukan dosa besar, maka dia itu termasuk disebut fasik. Fasik dengan fasik. Fasik ini menurut Mu'tazilah ini hanya dia sendiri yang berdapat begini. Itu tidak Islam, tidak kafir. Jadi dia itu sudah keluar dari Islam tapi belum masuk ke kafir. Jadi orang Islam yang melakukan dosa besar menurut Mu'tazilah, orang ini sudah tidak Islam tapi belum kafir. Lalu di mana? Di tengah-tengah, yaitu masuk kategori fasik.
Lah fasik ini bagaimana hukumnya nanti di akhirat? Nah ini yang saya tidak setuju di sini. Dia membuat 3 alternatif. Kalau Islam masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Kalau fasik tidak di surga, tidak di neraka katanya. Lalu di mana? Di tengah-tengah antara surga dan neraka. Oh, kira kok ini oleh izin dari Tuhan apa kok membuat daerah baru ini? Nggak ada itu, dalilnya nggak ada itu. Seluruh Quran nggak ada, seluruh hadis nggak ada, yang ada cuma neraka, surga, titik. Dia bikin daerah baru. Apa dia punya wewenang? Ya ini yang saya pernah guyon itu, saya nggak setuju ini tadi. Masa dia kok mau mencampuri wewenang Tuhan? Ini namanya kalau ibaratnya perang, ya ada daerah netral, tidak bertuan, ya dong. Daerah di apa? Bukan demokrasi, daerah yang tidak di militer. Jadi daerah yang netral. Jadi tidak boleh ada pertempuran di situ, ya. Tidak masuk salah satu daerah. Nah, sedang yang kedua perbedaannya dengan Khawarij, Mu'tazilah ini, perbuatan taat itu menurut Khawarij merupakan salah satu rukun, salah satu bagian yang tidak terpisahkan daripada iman. Apakah perbuatan itu fardu, wajib, atau sunat? Ini menurut Khawarij. Tapi kalau menurut Mu'tazilah, maka taat itu menjadi syarat, bukan rukun, syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Jadi kalau ada orang tidak melakoni sembahyang, menurut Mu'tazilah, Islamnya tidak sah. Tidak sah. Oleh karena tidak sah, dia tidak masuk surga. Dia tidak masuk Islam, karena belum sah. Apa dia lalu berarti kafir? Belum. Nah, ini dia itu pendapatnya, belum. Jadi Mu'tazilah itu mau mencari jalan tengah, maunya. Tapi ya keliru itu kemana ya. Oleh karena itu kesimpulannya saya katakan tadi, mengatakan sangat ideal kalau ini orang Islam itu at-tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Ini bersaja kata-kata ini ya. Baik itu dihafalkan. At-tasdiqu bil jinan, percaya dengan hati. Wal iqraru bil lisan, dan pengakuan pengucapan dengan lisan, mulut. Wal amal bil arkan, dan mengamalkan, melaksanakan dengan seluruh anggota badan, organ, yang melakoni sembahyang, ya apa dan sebagainya. Nah inilah yang ada sangkut pautnya dengan masalah keimanan atau keislaman. Nah sekarang menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama tadi, ini yang menjadi ikutan hampir mayoritas umat Islam seluruh dunia, itu di dalam soal kepercayaan banyak mengikuti Asy'ariyah atau Maturidiyah. Asy'ariyah itu seorang ulama yang namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Maturidiyah itu seorang ulama bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, alirannya disebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini yang menjadi pegangan dari mayoritas umat Islam di dunia. Yang kesimpulannya begitu. Pokoknya
Satu, sudah dinamakan orang iman, sudah dinamakan orang Islam apabila hatinya sudah percaya. Titik. Percaya apa? Satu, percaya kepada Tuhan Allah ada satu Tuhan. Dua, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dan Rasul Tuhan. Dua, percaya kepada ajaran-ajaran Tuhan atau ajaran-ajaran Nabi yang bisa diketahui secara gampang dan gamblang. Titik. Ini satu. Yang kedua, tentang ikrar dengan lisan atau pengakuan ucapan dengan mulut itu hanya menjadi syarat untuk berlakunya hukum Islam terhadap orang ini. Kalau dia mati, kita sembayangi. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan syahadat. Kalau dia ini tidak pernah dan tidak mau mengucapkan syahadat, tidak boleh disembayangi. Tidak boleh diperlakukan sebagai orang Islam. Karena kita nggak tahu, dong. Nggak mau itu menyatakan. Loh, bahwa hatinya iman itu soal Tuhan, itu soal lain itu. Itu soal nanti, itu di sana. Jadi terhadap orang yang tidak mau mengaku dengan lesannya bahwa dia orang Islam, orang bersyahadat, diperlakukan seperti orang kafir atau seperti orang yang bukan apa? Kawin nggak boleh dengan wanita Islam, mamanya ya. Kalau dia mati nggak boleh disembayangi. Kalau dia dikubur nggak boleh dikubur di kuburan Islam. Itu saja. Tapi bahwa dia nanti di sana di akhirat ternyata hatinya iman, itu antara dia dengan Tuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa jadi dengan hati, dengan lisan. Lalu yang ketiga, melaksanakan konsekuensinya iman dan Islam dengan perbuatan. Dan perbuatan itu merupakan satu kewajiban. Bukan syarat, bukan rukun iman, kewajiban. Terus artinya siapa yang tidak melakukan ya dosa akhirnya. Oleh karena itu, ya, sekarang kalau ada orang mengaku Islam dan sudah menyatakan dia syahadat, anaknya orang Islam, ya, cuma dia tidak pernah mengerjakan sembahyang 5 waktu, ya, sama sekali selama hidupnya, katakanlah, atau ya pernah tapi ya sekali-sekali, ya paling-paling nih salat kriyoyo, ya kriyoyo dia kelihatan di masjid, tapi lain-lainnya enggak. Umpamanya nek poso ya tutup gendang aja. Nah, permulaannya dan penghabisannya aja ada itu yang begitu. Umpamanya ada orang begitu itu kita hukumnya apa dia? Islam apa bukan? Islam. Islam. Penuh. Islam. Dan artinya kalau dia sudah hatinya percaya, mulutnya sudah ikrar, sudah mengaku, kalau dia sungguh mati, sekalipun dia tidak salah, sekalipun tidak melakukan puasa, kita wajib sembahyang dia. Wajib fardu kifayah. Jadi umpama tidak ada yang mau nyalati, iya. Kalau terasa salat aja, mati harus disalati, kok enak men. Umpamanya ada ini orang yang emosi. Maka kalau andai kata tidak ada satupun yang menyembayangi, semua orang Islam di situ itu dosa. Itu namanya fardu kifayah. Tapi umpamanya ada orang segelem, ya siapa yang ngalahin, sudah gede wijet. Ya tidak ada usah, sudah yang lain sudah diwakili ini. Ya jadi kalau sudah kewajiban itu bisa diwakili, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau kewajiban yang tidak boleh diwakili namanya fardu ain. Fardu ain itu tiap-tiap kepala, per kepala. Seperti sembahyang 5 waktu kan tidak boleh diwakili. Wakil orang namanya istrinya minta diwakili oleh suami, wis wakil sampean mahar, wis
Oh, aku tak nunut ae nang apa swarga apa katut apa? Swarga nunut. Neraka katut. Enggak ada itu. Itu enggak ada itu main-main aja itu. Suami sendiri, istri sendiri terpisah di dosa negara. Suami tidak menanggung dosa. Istri juga tidak menanggung dosa suami. Karena itu istri seorang nabi yang kafir tetap kafir. Seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Itu Nabi Nuh, Nabi dan Nabi Lut, Nabi, istrinya kafir, tetap kafir, terpisah, tidak ada pengaruhnya. Ini soal kafir dan iman itu ya. Sebaliknya ada istrinya iman, suaminya kafir, ya tidak ada katut-katut tadi itu tidak ada, nunut katut tidak ada. Yaitu seperti Fir'aun. Fir'aun itu kafir. Musuhnya Nabi Musa itu loh. Istrinya yang namanya Asia, Islam, mukmin, percaya kepada Nabi Musa. Nah, ini tetap lain. Jadi gak ada itu wakil-wakilan, tidak ada ya. Gak boleh suami makili istri, gak ada. Ya wis kan tidak usah sembahyang, aku aja makili namanya. Gak bisa. Gak bisa. Itu yang namanya fardu apa? Fardu ain. Tapi yang kifayah boleh diwakili. Nah, sekarang jadi ini sudah jelas orang apa yang namanya iman dan Islam ialah orang yang hatinya percaya, mulutnya mengakui, menyatakan, dan tiga perbuatannya membuktikan. Ini yang saya katakan Islam yang paripurna. Tetapi kalau orang ini tidak melengkapi ini, tetapi dia mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dia merasakan dosanya, orang ini tetap Islam. Tetapi kalau dia tidak mengakui, mamanya ada orang mengatakan, menurut Quran hadis katanya zina itu haram. Kan iya kan? Ini termasuk hal yang mudah dimengerti. Lalu ada orang bilang, itu kalau tidak mau, kalau perkosaan. Tapi kalau suka sama suka, nggak apa-apa. Itu namanya, itu kan perkenalan itu sebenarnya. Ada ini. Jadi istilah zina itu menurut orang ini, yaitu perhubungan di luar nikah yang dilakukan dengan paksa, dengan tidak dengan tidak senangnya salah satu pihak, itu baru namanya zina. Tapi kalau memang ini apalagi tunangan, toh ini nanti akan jadi istri, toh ini toh akan jadi suami, nggak apa-apa, ini perkenalan. Maka orang yang mengatakan nggak apa-apa itu kafir seketika, kafir. Kenapa? Karena dia menentang, tidak mengakui sesuatu yang wajib, yang haram menurut agama, dia mengatakan halal. Jadi menghalalkan barang yang sudah haram dari agama, atau mengharamkan barang yang halal, itu kafir. Sekalipun dia tidak mengerjakan. Paham? Ini perlu diingat. Jadi umpamanya saya mengatakan, zina itu gak apa-apa, asal foto-foto tunangan nih, asal suka sama suka. Saya sekalipun tidak mengerjakan zina, saya tidak berzina. Saya cuma mengatakan gitu saja. Itu suatu kepercayaan saya atau anggapan saya ini kafir. Sebaliknya kalau saya mengerjakan zina, ya, malah tidak cuma satu kali, berkali-kali zina. Tapi saya merasa dosa, saya mengakui ini pelanggaran, maka saya tidak kafir. Saya tetap Islam, cuma Islam yang pahami. Ini bedanya. Ini penting, penting. Jangan main-main. Kalau sesuatu yang sudah gamblang dilarang. Nah, sekarang umpamanya masalah yang pernah ditanya pada saya tentang bank, riba, renter, itu bagaimana? Kalau riba menurut Quran, wah,
ahallallahu bai'a wa harrama riba. Kalau sudah disebut riba dalam arti definitif, terminologi sudah riba, ya haram. Titik. Perkara kon ngelakoni tidak ngelakoni itu soal lain. Paham ya? Tapi tentang bank ini perlu saya singgung sedikit yang pernah ditanya. Bank ini ternyata bank yang kita lihat praktek-praktek bank ini ya, itu ternyata ulama-ulama ahli hukum Islam mempunyai 3 pendapat. Ini perlu diketahui. Seperti juga Gadep itu sama. Pendapat yang pertama mengatakan haram. Sebab itu namanya ada kelebihan, ada pengembalian. Nah, titik. Yang 2 boleh. Terus artinya tidak apa-apa. Kenapa? Ya sebab itu tidak dilakukan dalam arti akad. Ini alasannya. Tapi ada lagi yang alasannya itu milik umum. Ada lagi yang mengatakan itu produktif dan sebagainya lah ya. Pokoknya menurut pendapat yang kedua boleh. Nah, lalu ada yang pendapat ketiga syubhat. Nah, ini kemarin saya pernah terangkan syubhat. Syubhat itu tidak terang haram, tidak terang halal. Itu namanya syubhat. Syubhat itu hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya syubhat. Buat orang umpama mengerjakan ya tidak apa-apa. Ya, enggak terang haram sekalipun tidak terang halal, tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang mempunyai apa tadi punya dasar dan motif moral agama, ya sikap moral namanya, tidak mau karena belum terang hukumnya. Nah ini sikap ini dinamakan sikap wara', wau ra'ain, wara', sikap menjauhi sesuatu yang tidak terang. Syubhat itu namanya wara'. Itu orang-orang yang memang mempunyai kesadaran agama yang tinggi. Wara', sikapnya menghindari sesuatu yang meragukan. Nah ini tentang hukumnya bank. Ya. Oleh karena itu umat Islam ya, yang mempunyai ikutan pegangan tentang riba ini, kalau memang tidak sangat terpaksa jangan berhubungan dengan bank. Atau kalau memang itu sebagai penambahan modal atau yang produktif, nah itu. Kalau konsumtif, lebih menurut agama, pinjaman, meminjamkan, itulah fungsinya fungsi sosial. Di dalam agama orang memberi pinjaman, itu artinya menolong. Motifnya itu menolong orang ini supaya keluar dari kesulitannya. Kalau kita gaet orang itu, ya, maunya untuk makan dia pinjam. Kita beri pinjam, tapi dia harus mengembalikan lebih. Loh, ini namanya pemerasan. Itu bukan pertolongan, tapi pencekihan. Ya. Mencekik. Nah, oleh karena itu, sebenarnya secara prinsip, tiap-tiap pinjaman itu harus bersifat pertolongan. Tidak ada latar belakang untuk mencari keuntungan. Itu secara prinsip ya, secara prinsip. Sampai-sampai di dalam Quran dikatakan ara'aitan nabi yukadzibu biddin. Apakah kamu ingin tahu orang yang mendustakan agama? Ini terus di belakang wa yamna'unal ma'un, dan dia menolak, tidak mau memberikan ma'un. Ma'un itu meminjamkan barang-barang keperluan sehari-hari. Nyilik timbal, nyilik lating, nyilik Al-Quran, nyilik pacul, nyilik siwur. Itu ma'un. Ma'un itu sesuatu keperluan remeh yang sehari-hari.
Nah, orang yang tidak mau memberikan pertolongan itu tandanya orang itu mendustakan agama. Ukurannya sampai ke sana itu. Yang pertama, alladzi apa? Aradalladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim, nyempak, menghardik, mendorong orang anak yatim satu, tidak punya kemanusiaan. Wala yahubbu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Orang yang begini ini namanya itu orang agama cuma bibirnya tok, itulah namanya ya. Terus apa lagi? La hubbu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, lebih patut masuk neraka wel, yaitu orang-orang yang katanya kelihatannya sembahyang dia sembahyang, tapi dia lebih patut masuk neraka wel. Musallin yang sembahyangnya itu yura'un, hanya minta dipuji, dilem, pamer, ingin dinilai baik oleh orang, tidak karena Allah, tidak karena kesadaran agama, tapi cuma ingin didelok moro tuane umpamane, ya, ingin pamer. Sembahyang yang untuk pamer itu lebih patut dia masuk neraka. Musallin alladzina yura'un fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang terhadap sembahyangnya dia lengah. Nah, ini ada dua arti. Lengah tuh, dia sembahyang pakai robot. Ya, tang, assalamualaikum, tidak ada jiwanya, tidak ada perhayatannya, tidak ada apa-apanya. Ini namanya sholat robot. Nah, ini yang dimaksud sahun, lengah dari sembahyang. Ini yang satu. Tapi ada lagi yang saya kira ini yang lebih dekat. Yang kedua, sahun lebih baik masuk neraka orang yang sembahyangnya lengah, yaitu yang sampai mengeluarkan dari waktunya. Gak salah zuhur, cik main ya. Yang main satu kan geni. Sudah disik kalau nutup lagi karek sitik. Karek sitik kalau undang mati. Akhir apa itu asar. Ini orang yang mengeluarkan salat dari waktunya, ini yang termasuk al-salatihim sahur alladzina hum yura'un, yang mereka kalau sembahyang yura'un hanya untuk pamer, ingin dinilai baik oleh orang. Ini ada karena Allah, ada ikhlas lah. Terus yang akhir wayamna'unan ma'un, dan tidak mau memberikan pertolongan, meminjamkan gitu loh, meminjamkan barang yang remeh-remeh. Kokoan, lagi pacul itu mau. Nah, ini jadi saya ulang lagi mengenai pelaksanaan agama. Memang kalau kita kembali kepada ukuran iman, ya termasuk iman, cuma imannya itu kurang sempurna itulah. Di dalam arti inilah maka sabda-sabda Nabi yang kadang-kadang kita itu ngeri. La yazni zanin wa huwa mu'min. Atau kama qala, tidak akan berlakukan zina orang yang beriman. Ada yang mengatakan, jadi berarti kalau orang zina itu kafir. Oh enggak. Itu semua hadis yang menyatakan begitu itu imanan kamilan. Tidak beriman dalam arti yang sempurna orang yang masih melakukan zina. Jadi orang melakukan zina itu imannya belum sempurna, gitu saja. Bukan berarti orang zina itu lalu kafir, tidak. Kecuali kalau dia menganggap zina itu halal. Jelas ya? Sekalipun saya tidak mengerjakan. Saya sembahyang Allah Akbar, zuhur, asar, tapi saya tidak meyakini bahwa sembahyang 5 waktu ini wajib. Tidak wajib, saya ini kan cuma iseng. Loh, kenapa sembahyang 5 waktu? Ya iseng. Ini bang iseng. Loh, bukan poin. Apa Tuhan tidak perlu, tidak memerlukan. Tuhan itu tetap Tuhan. Disembah tak disembah sama. Jadi saya ini iseng, kafir. Sekalipun saya sembahyang, tapi kenapa? Karena saya menganggap ini bukan
kewajiban. Sudah jelas ini ya. Ini perlu saya jadi oleh karena itu saya di dalam terang yang lalu ya saya pernah menyatakan sekarang ini yang penting kita itu mengajak masyarakat untuk beriman. Rebutlah iman masyarakat. Iman. Perkara yang lain itu nanti nomor 2. Jadi yang penting ya rebutlah iman. Nah, sesudah iman maka kita lalu menganjuri supaya mereka itu ajarlah mereka itu untuk beriman kepada Allah dan kepada saya. Kemudian sudah itu apabila mantap imannya maka tahulah mereka itu bahwa mewajibkan sembahyang di bawah. Kemudian kalau mereka sudah mengerjakan sembahyang itu secara baik, beritahulah bahwa Tuhan menetapkan buat kaya untuk diserahkan kepada yang tidak mampu. Ini pesan amanat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ini merupakan satu cara ya bagaimana orang berdakwah. Jangan orang yang belum mengenal Islam, belum apa-apa sudah dicekoi macam-macam yang serba mendetail ya, yang serba yang sebenarnya bukan masalah penting. Jangan dulu, tariklah dulu mereka, ajaklah mereka itu untuk berdoa dulu kepada Allah, bernabi kepada Rasulullah. Ini dulu. Ini saja sudah satu kemenangan. Kalau ini sudah, barulah kita titik lambat laun supaya mau mengerjakan yang 5 waktu. Saya ini pernah terjadi di zaman Rasul, yaitu ada seorang pegunungan, orang yang masih belum mengenal, datang pada Nabi, belum mengenal peradaban, belum mengenal apa, Arabi, datang pada Nabi. Apakah penjenengan Nabi? Ya, saya Nabi. Apakah Sabdan mengajarkan ini dia? Apakah juga sembahyang? Iya. Berapa sembahyang? 5 kali. Ini maaf saya mau tanya. Iya apa? Umpama saya hanya mengerjakan 2 waktu saja. Jadi menawar ini. Jadi saya mau mengerjakan 2 saja. Iya. Pergi. Begitu Nabi pergi, orang itu pergi, Nabi bersabda kepada sahabat yang ada di sini. Lihat saja dia, kita doakan. Begitu dia sudah mengerjakan 2 waktu, nanti akhirnya dia 5 waktu akan dikerjakan semua. Jadi ini hanya merupakan suatu cara approach, cara pendekatan, ya. Jadi karena itu saya pernah didatangi Pak Haji, saya mau Islam. Terima kasih Islam. Tapi saya minta maaf ya, kenapa? Saya masih tetap makan. Oh iya. Dan saya masih tetap judi. Sebab buat saya judi dan minuman keras ini nggak bisa saya. Itu sudah mendarah mendaging. Tapi saya mau iman, mau sembahyang. Cuma 2 ini saya mau kerjakan, boleh apa enggak? Saya katakan Islam tidak menghalangi. Jadi babi, minuman keras dan judi itu tidak menghalangi sampean untuk menjadi orang Islam. Pahami? Ini jangan dikatakan kok obral kok. Ini namanya metode apa itu? Pendekatan. Ya. Saya tidak menghalalkan, tidak menghalalkan, tidak. Saya merebut iman orang ini. Asal dia iman, apalagi mau sembahyang. Aduh, gus piro-piro gus. Ini egoisik ngini. Itu nanti tahap demi tahap. Ya, oleh karena itu, kalau ada bagaimana saya mendidik anak saya,
padahal lingkungan saya tidak menolong. Ya, memang itu hal yang menyedihkan. Kita nggak boleh putus asa, ya. Kita kenalkan agama dalam arti iman ini dulu. Iman. Bagaimana anak-anak saya yang sudah dewasa, apalagi dewasa. Nah, syukur kalau masih mulai kecil ya, kalau masih kecil lebih gampang. Tapi yang susah ini anak-anak yang sudah sekolah malah sudah lanjut sekolahnya tapi tidak mengenal agama sama sekali. Terhadap orang-orang ini caranya approach, rebutlah iman dulu. Imannya ini, syahadatnya dulu. Yakinkanlah bahwa alam semesta ini punya Tuhan, punya pencipta, bukan punya pelindung dan sebagainya. Kalau ini sudah masuk, ini kita sudah harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, sesudah itu baru tahap berikutnya pelan-pelan. Ya. Kalau sekaligus, ya barangkali lalu malah ditolak gitu. Ya, kalau sekaligus ini sampai akhirnya ada keluh kesah. Terus pokoknya yang melak agama itu bodoh karena masuk penjara. Kamu, ini sembuh. Ini karena salah approach, salah pendekatannya. Bukan salah anaknya kan saya ini ya. Kita kurang bisa mengambil hati. Ya, ini soal metode saja.